Wal adhanu dhaifatu tagsuru an darakil murakkabati. An darakil murakkabati fahadha sya'nul ghalati fihi. Sedangkan pikiran-pikiran yang lemah, otaknya tidak cerdas, orang-orang yang otaknya tidak cerdas itu tidak mampu, tagsuru itu lemah, tidak mampu menangkap, memahami kewajiban yang ada gabungan antara 20 dirham atau 2 kambing. Jadi kewajiban-kewajiban yang menggabungkan antara ta'abbud dan ta'aqqul itu dia tidak mampu. Kenapa harus ini yang dikeluarkan? Kenapa harus ini? Kok tidak nyambung? Itu tidak mampu kalau otak-otak kita yang lemah itu. Fahadza sya'nul waladhi, di kitab saya adalah sya'nul, yang benar adalah masarul waladhi. Fahadza atau musarul waladhi. Maka inilah, maka apa itu ketidaknyambungan inilah yang menjadi pemicu daripada kesalahan. Maksudnya kesalahan madhab lain, madhab Abu Hanifah terutama ya. Kalau Imam Syafi'i kan terlalu ketat. Kalau beras harus beras, kalau jagungnya harus jagung, padi harus padi. Padi, beras atau apa yang ditentukan oleh syarak, ya itu harus dikeluarkan, jangan nilai. Nah, seperti inilah yang menjadi pemicu kesalahan ghalad ya. Ghalad itu dikritik oleh Imam penyarah Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Murtadha Az-Zabidi, Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Imam Ghazali kurang bagus, kurang sopan mengistilahkan ghalad itu. Mestinya wahada musarul khilafi, bukan wahada musarul ghaladi. Kurang sopan Imam Ghazali, kata Imam Murtadha Az-Zabidi yang mensyarah kitab Ihya ini. Gitu. Al-aula gitu. Yang lebih baik Imam Ghazali mengatakan musarul khilafi. Begitu, yang lebih baik, tidak seperti Wahabi. Wahabi itu kan tidak ada yang benar selain Wahabi. Makanya kita jangan jadi Wahabi. Serba merasa paling benar itu Wahabi. Tapi Imam Ghazali tujuannya yaitu agar tidak serba nilai. Zakat ini nilai, zakat ini nilai. Walaupun pada ujung-ujungnya madhab yang serba nilai itu Imam Abu Hanifah di beberapa hal lebih berat daripada Imam Syafi'i. Jadi ada martabayatul mizan, keseimbangan. Di satu sisi ringan pendapat Abu Hanifah, di satu sisi berat. Sebaliknya Imam Syafi'i begitu, maka di situ ada martabatayul mizan. Rabi'u alla yang bulas sadaqata ila baladin akhar fa inna ayunal masakini fi kulli baldatin tamtaddu ila amwaliha wa fi naqli takhyibun lidzununi. Yang keempat yang harus dipertimbangkan, kewajiban yang keempat ialah jangan sampai sedekahnya atau zakatnya itu didistribusikan ke negeri lain, ke luar kota. Jangan ke kota lain, kotanya sendiri, kecamatannya sendiri yang dibagikan zakat itu. Jadi dipindah ke kecamatan lain tidak boleh, jangan. Apabila kenapa harus di negeri zakat, artinya di negeri zakat, jangan dibagikan ke negeri lain, ke kota lain. Sebab mata orang-orang miskin itu di setiap negeri itu tamtaddu, memanjang itu apa? Mengintip. Yang diintip oleh mata orang-orang miskin adalah kekayaan di negerinya sendiri. Kemudian ternyata kok dipindah zakatnya dikeluarkan ke negeri lain, itu mengecewakan perkiraan dunun, sangkaan-sangkaan orang-orang miskin. Lu ternyata tidak ke saya, ternyata zakat itu tidak ke kita, ke daerah lain. Kecewa, orang-orang miskin akan kecewa.
Tetapi fa'in fa'ala dzalika jazahu fi qaulin, kalau ternyata dia lakukan itu zakatnya dipindah ke kecamatan lain, itu cukup fi qaulin menurut qaul dhaif dari beberapa qaul Imam Syafi'i. Lakin khuruju min syubhatil khilafi awala, tetapi menghindar dari kesyubhatan khilaf itu lebih baik. Ini haram. Menurut imam yang ini tidak haram. Maka khuruj minal khilaf, ambil yang haram. Yang di sini ya begitu, boleh dan tidak boleh. Imam Syafi'i tidak boleh zakat dikeluarkan di kota lain. Imam yang lain oh boleh. Alah. Jadi ambil yang tidak boleh itu namanya khuruj minal khilaf. Kehati-hatian. Nah, kehati-hatian itu berarti ambil yang tidak boleh. Itu lebih baik daripada yang penting ada pendapatnya, yang penting ada kaulnya, yang penting ada yang perbolehkan. Tidak seperti itu, kurang aula itu namanya ya. Falyukhrij zakatu kulli malin fi tilkal baldati tsumma la ba'sa yasrifa ila al-ghuraba'i fi tilkal baldati. Jadi zakat setiap jenis harta kekayaan ya dikeluarkan di negeri itu. Di negeri zakat ya, bukan negeri orangnya. Bukan negeri orang yang punya pertanian, tapi negeri pertaniannya. Sebab kadang orang Jakarta punya sawah di Surabaya. Maka sawah yang hasil panen yang di Surabaya itu ya dikeluarkan ke orang-orang fuqara, orang Surabaya, walaupun pemiliknya orang Jakarta, begitu ya. Bi'adala sunuma fal yukhrij. Kemudian untuk orang-orang asing yang datang ke daerah itu diberi zakat, maka itu tidak apa-apa, tidak apa. Jadi orang Malaysia kasih zakat kepada orang-orang Indonesia, TKI di Indonesia yang ada di Malaysia diberi zakat, itu tidak apa-apa, cukup. Al-khamisu ayyaqdima malahu bi'adadil ayyaqsima malahu bi'adadil asnafi al-mawjudina fi baladihi fa inna isti'ab al-asnafi wajibun wa alayhi yadullu zahiru qouli ta'ala innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal 'alafat yaqrubuhum fi riqabi wal gharimina fi sabilillah bin sabil. Alayatan. Yang kelima, kewajiban kelima ialah zakat kekayaannya itu harus didistribusikan, harus dibagikan sesuai dengan jumlah kelompok 8 itu yang ada di negerinya. Sebab 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Tapi ternyata misalnya hanya ada 5 kelompok. Misalnya orang perang sekarang sudah tidak ada ya. Misalnya di negerinya tidak ada musafir, tinggal hanya 5 kelompok. Ya 5 kelompok itu harus dibagikan ke 5 kelompok itu. Sebab memberi secara merata, istiab itu merata ya. Memberi zakat merata ke 8 kelompok itu atau ke kelompok-kelompok yang ada, itu wajib. 8 kelompok kok yang dikasih 3 kelompok, itu tidak boleh. Dan kewajiban itulah yang ditunjukkan oleh zahir firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini, dan seterusnya itu. Fa innahu yushbihu qala maridi innama thulutsu mali lil fuqara'i wal masakini. Wa dzalika yaqtadi at-tasyrika fit tamliki. Sebab firman Allah itu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu mirip dengan orang yang sakit yang mau mati, bilang di wasiatnya bilang begini, innama sulusu mali, ada ya dhamir mutakallimnya ya, di kitab saya tidak ada ya dhamirnya. 1/3 dari kekayaan saya wasiatkan untuk orang-orang fakir, atau saya kasihkan kepada orang-orang fakir dan miskin.
Nah, kata-kata itu memberi pengertian ialah tasyrik, harus dapat semua. Semua orang fakir harus dapat semua, orang miskin harus dapat semua dari sepertiga kekayaannya itu. Tamlik. Wal ibadatu yang bagi ayu tawaddo anil hujumi fiha ala dhawahirin. Sedangkan ibadah-ibadah itu harus hindari. Dalam ibadah-ibadah harus hindari daripada gerusa-gerusu ya. Hujum itu gerusa-gerusu memaknai zahir ayat. Oh, yang penting ada orang miskin, yang penting sudah saya kasih 3 kelompok misalnya. Padahal semuanya 8 kelompok, 3 kelompok yang dikasihkan. Yang penting di antara 8 itu jangan begitu memahami ayat itu. Ini urusan dengan ibadah. Zakat adalah ibadah. Jangan gerusa-gerusu memahami ayat begitu. Waqad utima minat samaniyati sinfani fi aktsaril biladi wa hum al muallafatu qulubuhum. Sedangkan kelompok 8 itu di kebanyakan negara, di kebanyakan negeri-negeri itu ada 2 yang sudah punah, yang sudah tidak ada. Bukan punah, yang tidak ada, yaitu mu'allaf. Sebab orang berbondong-bondong masuk Islam semua. Islam jaya waktu Imam Ghazali. Bukan zaman sekarang, di zaman komunis seperti sekarang yang banyak orang liberal, banyak orang murtad. Di zamannya Imam Ghazali ada 2 kelompok yang sudah tidak ada, yaitu mu'alaf dan amil. Kenapa amil tidak ada? Karena masing-masing orang yang kaya itu mendistribusikan sendiri. Wa yujadu fi jami'il biladi arba'atu asnafin al fuqara'u wal masakinu wal gharimuna wal musafirun. Kemudian di semua negeri, dimanapun negeri di dunia ini 4 kelompok itu pasti ada, yaitu fuqara, masakin, gharimun, musafirun. Itu pasti ada dimanapun. Tapi katanya di Brunei, tidak ada orang miskin, semua kaya, semua mengeluarkan zakat. Kata sebagian orang ya lihat-lihat, kadang-kadang tidak miskinnya itu karena dibiayai oleh pemerintah. Sebab Brunei itu negeri yang sangat kecil, sama dengan 1 kabupaten kalau di Indonesia, negeri Brunei itu. Dan musafirun ini abna asabil. Jadi itu apa?